Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Dalam agama Hindu, kita mengenal adanya dua ilmu pengetahuan. Yang pertama disebut dengan ilmu pengetahuan para widya. Ilmu pengetahuan para widya ini membahas tentang ilmu pengetahuan keagamaan, tentang ilmu pengetahuan ketuhanan, ilmu pengetahuan spiritual, dan ilmu pengetahuan tentang susila. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan tentang yang disebut dengan apara widya. Dalam ilmu pengetahuan apara widya membahas tentang ilmu pengetahuan kehidupan manusia dalam kesehariannya. Saat ini, kami berada di satu-satunya sekolah agama Hindu yang ada di Jawa Timur, yaitu Sekolah Tinggi Agama Hindu Sta Santika Dharma Malang. Letaknya di Bukit Buring, dekat dengan Pura Luhur Dwijawarsa. Untuk membahas lebih lanjut tentang para widya dan apara widya, kita akan membahasnya dengan topik membangun generasi Hindu yang sujana bersama Kampus Sta Santika Dharma Malang, Sekolah Tinggi Agama Hindu, satu-satunya sekolah agama Hindu yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang berbahagia, untuk mengenal lebih lanjut tentang Sekolah Tinggi Agama Hindu Sta Santika Dharma Malang sebagai satu-satunya sekolah tinggi agama Hindu yang ada di Jawa Timur, saat ini telah hadir bersama kami Bapak Ruby Supriyanto SAG MSI, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Selaku Ketua LP2M, kemudian ada Ibu Tuti Endang Setiawati SAG MPDH, Om Swastiastu Ibu. Selaku Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, kemudian ada Bapak Miswanto SAG MPDH, Om Swastiastu Bapak. Selaku perwakilan dari dosen Sta Santika Dharma Malang. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Sta Santika Dharma Malang, pertama saya akan menanyakan kepada Bapak Ruby Supriyanto tentang bagaimana sih Pak sejarah dari Sekolah Santika Agama Hindu ini? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang ini berangkat dari atau berawal pada tahun 2001-2002 yang awalnya Sekolah Tinggi Agama Hindu ini bernama Stah Gayatri yang berada di bawah naungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Kemudian sejalan berkembangnya waktu, pada tahun akademik 2006-2007, Stah Gayatri ini berubah nama menjadi Stah Santika Dharma Malang yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Santika Dharma Malang. Dari situlah akhirnya para perintis kita mulai mengembangkan sekolah tinggi ini dengan mengajukan izin operasional dan izin pendirian ke Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu yang ada di Jakarta sana, dan mendapatkan izin pendirian dan izin operasional itu pada tahun 2010. Kemudian dari situ Sekolah Tinggi Agama Hindu karena sudah memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan perkuliahan, pembelajaran, serta praktek-praktek yang ada di dalam dunia akademik, dunia kampus, maka pada tahun 2014 Sivitas Akademika Sta Santika Dharma Malang ini mengajukan akreditasi pertama. Astungkara baru pertama kali juga, dan karena juga baru mengawali, karena tidak ada yang sempurna dari apa yang kita kerjakan, nilai kita masih mendapatkan C. Nah, dari situlah Sivitas Akademika mulai berjuang menata diri, baik kualifikasi tenaga pendidik maupun mencari mahasiswa. Dengan pengembangan itu, maka pada tahun 2019 kemarin, tepatnya bulan Juli, kita melakukan akreditasi lagi dan dilakukan visitasi oleh petugas dari Bank PT yang astungkara grade dari C kita meningkat menjadi nilai B. Dari situlah kita harapkan nantinya kepercayaan umat Hindu khususnya yang ada di Jawa Timur nantinya bisa
mempercayakan putra-putrinya untuk bisa menyekolahkan di sekolah tinggi kita. Mungkin itu ya sejarah singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Astungkara ya Pak, ternyata dari sekolah ini dari nol hingga akhirnya mendapatkan akreditasi, meskipun akreditasinya masih C, tetapi bisa meningkat di tahun kemudian menjadi B. Mudah-mudahan di akreditasi selanjutnya bisa meningkat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Staf Santika Dharma ini bagaimana ya Bu? Mungkin Bu Tuti Endastiawati bisa menjelaskan. Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk di Staf Santika Dharma sendiri ini, untuk jumlah tenaga pendidiknya secara keseluruhan itu ada 21 dosen. Nah, dari 21 dosen itu ada 10 dosen tetap dan 11 dosen tidak tetap. Selain itu, untuk membantu sehari-hari untuk tim pelaksana di sini itu ada 10 pegawai. Itu untuk apa? Tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang ada di Staf Santika Dharma saat ini. Ternyata banyak juga ya Bu, dosen pendidik yang ada di Staf Santika Dharma ini. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah seluruh dosen yang ada di Staf Santika Dharma ini, meskipun yang tetap ataupun yang tidak tetap, asli dari Jawa Timur atau ada yang dari luar Jawa Timur Bu? Untuk karena mahasiswa dari yang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu ini kan tidak hanya di Malang saja, melainkan ada dari Banyuwangi, dari Lumajang, dari Pasuruan, dan juga dari Kabupaten Malang. Oleh sebab itu dosen-dosennya juga ada yang dari Banyuwangi, ada dari Lumajang, dari Pasuruan, dan juga ada dari Malang sendiri. Oh, seperti itu. Kemudian mahasiswanya itu kan banyak yang dari luar kota ya Bu ya, seperti Banyuwangi, Pasuruan, dan lain-lain. Bagaimana cara Staf Santika Dharma mempromosikan sekolahnya itu ke daerah lain Bu? Untuk promosi selama ini yang kita lakukan itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi kita sudah ada namanya panitia pembentukan mahasiswa baru yang akan turun ke lapangan, mulai dari ke Banyuwangi, ke Lumajang, dan juga ke Pasuruan, dan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga Hindu, contohnya seperti PHDI yang di tempat-tempat tersebut. Seperti itu. Kemudian lulusan dari Staf Santika Dharma Malang ini saat ini sudah mencapai berapa Bu? Ya, sebelum kelulusan di sini kan ada jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Jadi jumlah mahasiswa keseluruhan dari tahun 2010 sampai sekarang itu ada 293 mahasiswa. Yang mana dari 293 itu kita sudah meluluskan 118 mahasiswa. Sisa yang belum lulus sampai tahun akademik 2019-2020 ini ada 175 mahasiswa. Jadi itu untuk terakhir sampai tahun akademik ini. Untuk yang pencapaian setelah kelulusan, apa sih yang bisa dilakukan setelah lulus dari Staf Santika Dharma Malang ini Bu? Kebetulan di sini ada satu prodi ya, jadi pendidikan agama Hindu, maka dari itu hampir 90% mereka itu setelah lulus di sini menjadi guru agama Hindu, terutama ada di sekolah-sekolah formal maupun di pasraman-pasraman. Bahkan ada beberapa dari mereka juga yang sudah menjadi pegawai negeri. Jadi itu. Staf Santika Dharma ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkontribusi khususnya dalam pendidikan agama Hindu yang ada di Jawa Timur sendiri ya Bu? Iya betul. Karena Staf Santika Dharma sendiri sudah memiliki lulusan yang cukup banyak, karena proses pembelajaran yang sangat diutamakan di sini. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak Miswanto, bagaimana sih Pak proses pembelajaran yang ada di Staf Santika Dharma sendiri? Baiklah, terima kasih Om Swastiastu. Jadi proses pembelajaran agama Hindu yang ada di Staf Santika Dharma Malang sendiri tidak lepas dari visi kita, yaitu membangun menjadi perguruan tinggi agama Hindu yang unggul, inovatif, religius, dan berbudaya. Tentu untuk mewujudkan visi ini
kita di STAH ini sudah menyusun kurikulum yang sesuai dengan permintaan pasar, dan kebetulan waktu kami di akademik dulu, waktu sebagai Wakil Ketua 1 sudah menyusunnya dan dilanjutkan oleh Pak Negawa. Ini ada beberapa kurikulum yang memang menjadi unggulan dari STAH Santika Dharma Malang. Salah satunya adalah Pranoto Coro, kemudian ada Tembang Mocopat, kemudian ada kewirausahaan. Nah, ini bisa dilihat dari keberadaan panjenengan sekarang, Mbak, sebagai pembawa acara di TV. Ini adalah salah satu bentuk praktek dari kuliah yang ada di STAH Santika Dharma Malang. Artinya apa? Tadi sudah dikatakan oleh Bu Tri bahwa STAH tidak hanya mencetak pendidik saja, tetapi kita juga mampu berkontribusi ke masyarakat dalam berbagai aspek. Misalnya mendidik mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Artinya mereka sudah punya pemikiran ke depan, kalau mereka tidak jadi guru, mereka jadi apa? Nah, inilah yang kita kembangkan dalam mata kuliah unggulan. Kemudian seperti panjenengan jadi Pranoto Coro, jadi pembawa acara. Nah, ini kita tidak hanya teori saja, praktek. Bahkan dalam pembelajaran pun kita menghendaki supaya setiap mahasiswa itu bisa menjadi seorang Pranoto Coro Jowo, dan mungkin praktek-praktek yang lain, misalnya tembang mocopat, kebudayaan Jawa dan sebagainya. Itu sesuai dengan visi kita, yaitu inovatif, religius, unggul, inovatif, religius, dan berbudaya. Tentu proses pembelajarannya di sini tidak hanya mengedepankan pembelajaran yang teoritik, tetapi juga praktik. Artinya apa? Mahasiswa setelah dibekali dengan kemampuan teori, mereka juga harus melakukan sebuah praktik-praktik tertentu. Jadi kalau misalnya contoh dalam bahasa Sanskerta itu 2 SKS itu untuk teori, 2 SKS berikutnya untuk praktek, atau 1 SKS berikutnya untuk praktek. Kemudian termasuk juga mata kuliah yang lain, hampir semuanya tidak hanya memberikan keterampilan yang bersifat pengetahuan yang bersifat teoritik, tapi juga keterampilan yang bersifat praktik, yang nantinya harapannya adalah keterampilan ini bisa diaplikasikan di masyarakat seperti yang panjenengan lakukan saat ini. Ya, seperti itu ya, Pak. Kemudian apa sih, Pak, keterampilan-keterampilan yang dibangun atau diterapkan di STAH Santika Dharma Malang, apakah hanya mencakup tentang pendidikan agama Hindu untuk sebagai seorang guru, ataukah ada pendidikan yang lain, misalnya seperti ada kesenian, seperti kalau yang di kampus lainnya itu kan ada tari ataupun olahraga, Pak. Kalau misalnya di STAH Santika Dharma Malang sendiri itu, apakah ada pembelajaran yang mengena ke hal-hal seperti itu? Oke, jadi pembelajaran kita tidak hanya teori tadi ya, kita banyak praktek, dan salah satunya praktek itu diwadahi dalam sebuah organisasi yang namanya UKM. Nanti Bu Tutik selaku Wakil Ketua 3 yang banyak menjelaskan karena beliau berkecimpung di sana. Jadi saya kupas sedikit bahwa untuk membangun itu mahasiswa perlu diberikan keterampilan-keterampilan yang sifatnya nanti bisa digunakan di masyarakat. Salah satunya seperti yang jenengan katakan tadi, tari. Ya, jenengan saat ini ikut apa, Mbak? Saat ini saya mengikuti tari. Tari berarti kan artinya apa? Pengembangan kuliah di sana tidak hanya teori saja, termasuk praktik tari itu dikembangkan kepada mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa supaya apa? Mereka terampil, sehingga nanti ke depan ketika mahasiswa lulus dari STAH tidak ada yang tidak siap berkiprah di masyarakat. Nah, satu hal lagi, ketika mahasiswa sebelum lulus di sini diberlakukan namanya uji komprehensif ya. Uji komprehensif itu salah satunya adalah mahasiswa harus berani ya, harus praktik Dharma Wacana misalnya. Nah, tujuannya apa? Ini salah satunya adalah ketika mereka lulus dari STAH, ini mereka sudah bisa tampil di masyarakat menjadi seorang duta Dharma yang bisa berdharma wacana, memberikan pencerahan dan sebagainya. Nah, dari lulusan yang sudah ada di STAH Santika Dharma Malang ini, kami sudah mendata banyak yang sudah berkiprah di masyarakat. Salah satunya di Banyuwangi, di Lumajang, di Sidoarjo, di Malang sendiri, dan di wilayah Jawa Timur itu mereka sudah mampu
untuk memberikan pencerahan Dharma Wacana, baik itu di tempatnya, di pura, maupun di tempat lain. Bahkan saya dengar, jadi mahasiswa kita memiliki kompetensi yang luar biasa. Buktinya apa? Mereka bisa tampil dalam setiap event-event seperti Dharma Santi, perayaan-perayaan Hari Besar Hindu, dan sebagainya. Ini salah satu bukti bahwa Setah Santika Dharma Malang itu memang betul-betul membangun generasi yang sujana, sebagaimana tema kita pada hari ini ya. Jadi mereka diberikan kemampuan untuk menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga terampil. Dan ke depan, ya, sesuai dengan arahan Pak Menteri, bahwa Setah nanti akan menyiapkan generasi Hindu yang siap untuk bisa berkiprah di abad global, terutama menghadapi arus 4.0 atau generasi 4.0. Dan ini kita sudah siapkan dengan berbagai macam infrastruktur, kemudian sistem pembelajaran dan sebagainya. Nanti akan disambung oleh Pak Ruby dan Bu Tuti. Berarti Setah Santika dan Malang ini tidak hanya membangun mahasiswanya, tapi juga untuk menuntut mahasiswanya untuk meneruskan ke generasi berikutnya. Seperti itu, Pak? Ya, betul. Berarti artinya apa? Regenerasi di sini harus tetap jalan. Jadi kita tidak akan, kami mungkin yang duduk di Parisade, generasi tua kita kan tidak akan mungkin seterusnya menjadi tokoh pengurus, tetapi harus dilanjutkan oleh para yang muda. Dan ini kalau tidak disiapkan dengan baik, maka kita nanti akan kehilangan lost generation. Dan ini sangat-sangat kita hindari. Oleh karena itu, Setah komitmen untuk membangun generasi Hindu yang ke depan itu menjadi generasi yang sujana, sebagaimana yang seringkali kita sampaikan di dalam setiap kesempatan, bahwa generasi Hindu yang baik itu adalah mereka yang memiliki kemampuan pengetahuan yang baik, keterampilan yang cukup, dan sadu budi. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik, susila yang baik. Sebagaimana disebutkan di dalam Sarasamudaya, Puritena Raksati Dharmo. Dengan susila yang baik kita bisa menjaga dharma. Tanpa ada susila yang baik kita tidak akan bisa menjaga dharma. Dan kalau generasi kita sekarang, generasi Z ini atau generasi 4.0 ini katut oleh arus global, Mbak, oleh zaman edan, melu edan, nanti mereka mau jadi apa? Oleh karena itu kami komitmen bahwa kita di sini tidak hanya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, tetapi yang lebih penting adalah karakter atau susila di dalam ajaran agama Hindu. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya mengenai pembelajaran yang ada di Setah Santika Dharma Malang ini. Dan kemudian kan pembelajaran yang ada di Setah Santika Dharma ini tidak hanya mengenai tentang teori dan praktek. Ada keterampilan-keterampilan yang diterapkan di Setah Santika Dharma Malang ini. Mungkin Bu Tuti bisa menjelaskan tentang keterampilan atau kemahasiswaan yang ada di Setah Santika Dharma Malang ini. UKM yang ada di Setah Santika Dharma Malang ini, untuk yang pertama itu ada Dharma Gita, yang kedua ada Upakara, yang ketiga ada Pranoto Coro itu tadi, terus yang keempat ada Yoga. Nah, jadi itu ada beberapa ekstra yang selama ini kita kembangkan di sini. Bahkan dari beberapa ekstra itu, terutama di sini tari itu kita sudah menciptakan tari kreasi sendiri yang disebut dengan tari Gayatri, merupakan lambang dari kita, ikon dari Setah Santika Dharma. Itu akan terus ditampilkan setiap acara wisuda di Setah Santika Dharma Malang ini. Wah, ternyata banyak sekali Bu ya UKM yang ada di Setah Santika Dharma Malang ini. Kemudian saya kembali ke Pak Ruby. Di sini kan Setah Santika Dharma Malang ini berdiri di Malang, Pak ya. Di Malang sendiri kan sudah banyak kampus-kampus besar sebagai pendidikan yang ada di sekolah ini, yang ada di Malang ini maksudnya. Yang ingin saya tanyakan, fasilitas apa sih yang ditawarkan oleh Setah Santika Dharma Malang ini agar tidak kalah saing dengan kampus-kampus yang lainnya yang ada di Malang? Baik, kita di Lembaga Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang ini,
kita memang memiliki beberapa fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, kita memiliki beasiswa. Jadi beasiswa ini kita memiliki 3 macam yang akan diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu beasiswa prestasi. Ini memang dikhususkan bagi mahasiswa yang memang memiliki prestasi di bidang akademik. Kemudian ada beasiswa kurang mampu, beasiswa mahasiswa kurang mampu. Dalam artian, jika ada dari umat yang memang dalam finansial, dari segi keuangan kurang, bisa menyekolahkan anaknya dengan kita ajukan di beasiswa mahasiswa kurang mampu. Kemudian yang menjadi unggulan juga, ini yang memang diserbu oleh beberapa mahasiswa, yaitu beasiswa bidik misi. Jadi beasiswa bidik misi ini memang seleksinya sangat ketat sekali, karena di samping itu beasiswa bidik misi ini akan secara totalitas mahasiswa itu tidak akan membayar sepeser pun. Jadi mulai masuk sampai nantinya dia lulus menyandang gelar SPD itu dibiayai dari program bidik misi. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa yang rumahnya jauh, mungkin dari luar kota Malang sendiri, itu kita dari lembaga sudah menyediakan asrama. Jadi asrama mahasiswa nanti mungkin tahun ini untuk lantai 1 itu akan dikerjakan sampai finishing. Sementara ini asrama yang digunakan itu adalah di lantai 2. Jadi semua mahasiswa yang memang dari luar kota Malang itu menempati asrama yang sudah disediakan oleh kampus, dan mahasiswa tidak dibebani apapun juga. Semua fasilitas baik dari segi penerangan, air dan sebagainya, bahkan support untuk makan gitu ya, dalam artian beras walaupun hanya sedikit yang diberikan oleh lembaga itu setiap bulannya pasti akan direalisasikan, karena itu komitmen dari lembaga bahwa kita adalah lembaga sosial, lembaga pendidikan yang nantinya bagaimana bisa mencetak generasi-generasi muda Hindu yang mampu berjuang di pasar global. Itu Mbak. Ternyata banyak juga fasilitas yang ditawarkan dari STAS Santika Dharma Malang ini yang tidak kalah dengan kampus-kampus yang lainnya. Oke Pak Ruby, kemudian apa harapannya Bapak sendiri terhadap STAS Santika Dharma Malang ke depannya Pak? Oke. Harapan kita di lembaga, karena kita masih memiliki 1 prodi, jadi untuk berikutnya pada tahun 2020 ini kita mempunyai komitmen untuk menambah 2 prodi lagi yang saat ini sedang direncanakan akan dibentuk panitia khusus untuk menyusun kelengkapan dari pengajuan prodi tersebut. Kemudian yang terakhir, harapan kita, harapan lembaga bahwa nantinya umat Hindu di seluruh Jawa Timur, bahkan terlebih-lebih yang ada di luar Jawa Timur, dan lembaga-lembaga keumatan nantinya bisa lebih mempromosikan lagi kepada umat-umat bahwa perguruan tinggi Hindu satu-satunya yang ada di Jawa Timur adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang. Itu Mbak. Kemudian harapannya Bu Tutik sendiri seperti apa Bu? Untuk saya selaku kemahasiswaan di sini, untuk harapan ke depannya, mudah-mudahan kita semakin dipercaya oleh masyarakat Hindu yang ada di Jawa Timur untuk bisa antusias menyekolahkan atau mengkuliahkan anak putra-putrinya ke STAS Santika Dharma, sehingga jumlah mahasiswanya dari tahun ke tahun itu semakin bertambah. Nah, dengan banyaknya lulusan, maka akan memenuhi kuota-kuota di seluruh sekolah formal maupun non-formal untuk pelayanan khususnya di bidang pendidikan. Seperti itu Mbak. Kemudian untuk Bapak Wiswanto sendiri Pak, bagaimana harapannya? Oke, jadi kalau harapan saya selaku dosen dan mungkin juga pengguna dan juga mitra dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang selaku pengurus Parisade, tentu kita berharap ke depan staf bisa bersinergi dengan semua lembaga, baik itu agama maupun keagamaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah staf bisa membangun generasi yang sujana ini dengan memanfaatkan
berbagai macam fasilitas yang lebih bisa meningkatkan ya fasilitasnya, seperti misalnya dengan teknologi dan sebagainya. Kenapa? Karena di era 4.0 ini untuk membangun generasi tentu harus dengan sentuhan teknologi. Kenapa? Karena itulah tantangan global yang harus kita raih, kita lakukan supaya nanti generasi kita, guru-guru kita, calon guru-guru kita nanti tidak gaptek. Yang terakhir adalah harapannya nanti kepada masyarakat jangan ragu lagi, mereka kepada teman-teman di seluruh Jawa Timur, umat Hindu di seluruh Jawa Timur, kami berharap tidak ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putrinya, mahasiswa untuk bisa masuk ke Stah Santika Dharma Malang. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa mereka yang masuk di kawah Condro Dimukonya Stah Santika Dharma Malang pasti akan menjadi generasi yang seperti Gatot Kaca, Mbak. Otot kawat balung besi, ya. Bisa mabur tanpa irol, bisa meletik tanpa sudang, neng warung tanpa bayar. Nah, tubuh, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Sivitas Akademika dari Stah Santika Dharma Malang yang telah memberikan informasinya dan mengenalkan apa sih itu Stah Santika Dharma Malang. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini di tahun 2020 di Jawa Timur membutuhkan sebanyak 182 pengajar pendidikan agama Hindu. Dan ini membuka peluang bagi lulusan dari Stah Santika Dharma Malang untuk mengisi kekosongan itu. Demikian perbincangan kita pada dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Saya akhiri dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.